Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia dan di sini pun saya akan membahas yang mengenai updatean terbaru dari timnas. Oke, kita ketahui bahwa sebenarnya kita harus mengakui kekalahan yang melawan Uzbekistan kali ini dan kita ketahui juga bahwa permainan Indonesia di Asian Games ini memang sangat jauh dari harapan. Tetapi kita harus proporsional ya, kita harus melihat apa yang terjadi karena memang dari persiapan pun kita juga belum maksimal dan beberapa ada kesalahan non teknis yang di luar lapangan yang memang harus segera dibenahi seperti pemanggilan pemain dan lain sebagainya. Memang dari situ saja kita sudah melihat ada beberapa masalah dari timnas. Nah, tetapi saya melihat teman-teman, sebenarnya Indonesia di laga kali ini, kalau menurut saya ya, dari segi pola mental itu sudah bagus ketika kita sudah tertinggal 1-0. Tetapi ada beberapa kendala di situ sehingga mental kita kembali down. Nah, di situ saya akan membahas ya secara gamblang di konten kali ini. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen, juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini saya melihat bahwa sebenarnya Indonesia ini ketika terbobol ya, atau gawang Indonesia itu kebobolan di menit 101, saya melihat bahwa sebenarnya Indonesia ini memiliki peluang yang sangat bagus. Ya, walaupun saya melihat ya sudah banyak yang bertanya kepada saya mengenai gol yang dicetak Ramadan Sananta apakah offside atau tidak. Tetapi setelah saya lihat ya itu memang benar teman-teman, itu memang offside. Tapi offside-nya itu sangat tipis sekali. Ya, walaupun itu memang sudah menjadi keputusan dan Indonesia kalah, tetapi saya melihat bukan karena Indonesia gagal untuk mencetak gol, tetapi saya melihat apa yang terjadi ketika gol itu, mental para pemain Indonesia itu sudah mulai berani untuk keluar menyerang. Dan ini menjadi situasi yang sangat positif ketika saat itu ya saya melihat dari pemain-pemain Uzbekistan seperti kapten nomor 10, kemudian nomor 9 itu diganti. Dan ini menjadi peluang sangat bagus ketika Coach Indra Safri merotasi pemain yang awalnya hanya mengandalkan sosok Sananta saja di depan. Hugo dan juga pemain sayap kiri yakni Ramai Rumakik membantu sehingga Indonesia bermain di menit 103 itu langsung bermain dengan 3 striker. Tetapi ketika sudah posisi Indonesia selalu menyerang, ternyata ada kejadian yakni sosok Hugo Samir. Nah, ini menurut saya hal-hal seperti ini tidak perlu ya, karena saya melihat Hugo Samir permainannya sebelum melawan Uzbekistan pun selalu mendapatkan kartu kuning. Dan ini juga bisa menjadi warning ke depannya. Seharusnya pemain-pemain muda ini harus bisa menjaga emosi, kemudian menjaga dirinya. Karena sepak bola itu bukan mengajarkan bagaimana taktik dan juga fisik, tetapi kecerdasan emosional juga harus dibangun. Dan menurut saya Hugo Samir ini harus banyak dievaluasi untuk kedepannya. Karena memang saya melihat apa yang sudah terjadi ya, walaupun dia sudah mencetak gol kemarin ya saat melawan Kyrgyzstan, ya menurut saya permainannya belum maksimal, tetapi tidak masalah, ini bisa menjadi jam terbang bagi dirinya untuk kembali lagi debut bersama timnas yang lebih baik nantinya ke depan. Tetapi hal-hal seperti ini sangat merugikan timnas ya teman-teman, saya melihatnya. Karena memang seharusnya ketika memang Indonesia itu menyerang, kemudian Indonesia ini tampil bagus ya, 1 detik saja ya itu berhenti ya, itu dalam sepak bola bisa mempengaruhi permainan. Dan kita ketahui ketika Hugo Samir di kartu merah itu kurang lebih 2 menit teman-teman kita berhenti. Ya, ritme kembali normal. Dan saya melihat dengan pengurangan pemain atau 10 pemain yang dimiliki oleh Indonesia, Uzbekistan pun kembali lagi menetralkan pertandingan dengan santainya banyak pemain yang memang di situ harus jatuh. Kemudian dia mencoba untuk banyak menyisir bola itu ke pinggir lapangan agar out dan lain sebagainya. Mulai banyak pemain pengganti. Nah, itu dilakukan Uzbekistan agar bisa mengulur waktu. Nah, tetapi apapun yang terjadi ya, apa yang memang menjadi hal tersebut, ya menurut saya ini harus segera dievaluasi untuk PSSI untuk kedepannya. Karena kita tidak bisa mengandalkan antara satu pemain dan pemain lainnya
Tetapi dari segi kita ketahui ya, segi emosional belum bisa terbentuk, dan menurut saya kita tidak perlu menyalahkan person pemain, kita juga tidak perlu saat ini menyalahkan pelatih, kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Yang jelas untuk saat ini menurut saya yang menjadi jalan tengah adalah kembali ke Indonesia, kemudian evaluasi apa yang memang terjadi di Asian Games, dan juga kembali menyiapkan untuk event-event selanjutnya. Dan menurut saya jangan sampai teman-temannya di sini kita harus proporsional saja. Jangan sampai kita membandingkan antara pelatih Indra Safri dan juga Sintayong. Karena menurut saya kedua pelatih itu adalah aset yang saat ini dimiliki oleh Indonesia atau timnas Indonesia, dan mereka pun juga memiliki kompetensi yang sangat bagus dalam menukangi timnas. Nah, jadi hal itu pun dari situ kita harus melihat juga ya bahwa sebenarnya apa yang dilakukan ini sudah benar. Namun ya proses saja yang memang terkadang ada kurang persiapan, kemudian minim persiapan. Ini wajar saja. Karena saya melihatnya seperti ini. Kita dari menit awal sampai 90 menit ya. Di babak pertama dan babak kedua itu banyak sekali diserang kita, dan kita memang tidak bisa bergerak sama sekali. Ya wajar saja Uzbekistan tidak sama seperti kita. Mereka banyak pemain abroadnya ya, pemain keturunan juga dipanggil ya saat melawan Indonesia. Bahkan ya 2 pemain yang berada di Liga Rusia pun juga diturunkan. Kemudian alumnus ya atau alumni dari Piala Asia U21 kemarin, dan memang menjuarai di Piala Asia Uzbekistan ini. Jadi dari sini pun kita juga sudah melihat kekuatan Uzbekistan pun di Asian Games ini juga tidak main-main. Jadi apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi kendala kita, itu harusnya bisa diperbaiki. Ya, kita ketahui memang di babak pertama ya itu Indonesia sama sekali sulit, ditambah lagi babak kedua sulit sekali mengembangkan permainan. Ya karena menurut saya di lini tengah kita itu tidak hidup. Ya, kemudian di lini striker pun Sananta, kemudian Egy, kemudian Ramai Rumakik itu tidak sama sekali mendapatkan ruang. Karena memang Indonesia diserang habis-habisan, dan kita ketahui ya bahwa sebenarnya dengan diserang habis-habisan itu yang membuat sebenarnya Indonesia susah sekali untuk mengontrol pola permainan, dan bahkan karena diserang terus itu yang membuat terkuras fisik pemain timnas. Terbukti saja ketika di menit-menit akhir ya itu fokusnya sangat kurang sekali. Untung saja kita masih memiliki lini pertahanan yang sangat kokoh. Nah, apapun yang terjadi ini sudah terjadi, mental kita juga sudah harus bisa evaluasi. Yang jelas ini bisa menjadi gambaran umum, bisa menjadi pengalaman bagi PSSI dan juga federasi ya ataupun pelatih timnas untuk bisa lebih baik lagi. Nah, bagaimana menurut kalian dengan pola permainan timnas? Apakah sudah baik? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.